Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami cintai. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua kekuatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kekuatan akal, berikutnya kekuatan ghadab, yaitu emosional, dan kekuatan yang ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah quwwatus syahwah, yaitu kekuatan syahwat, yaitu segala keinginan dari kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala atur sedemikian rupa supaya syahwat ini bisa kita kondisikan dalam kehidupan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal am wal harth. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi manusia ini untuk cenderung mencintai yang laki-laki, mencintai yang wanita, dan sebaliknya anak keturunan, harta benda, sawah ladang, dan segala macam fasilitas yang Allah berikan sebagai kesenangan di dunia. Dan semuanya ini ada syahwah yang terlalu maju dia ke depan sehingga tidak mampu mengkondisikan dirinya. Nah, syahwah yang terlalu maju ini disebut dengan tamak. Tamak ini adalah keinginan yang menggebu-gebu tanpa memperhitungkan dan melihat aturan-aturan yang ada. Maka tamak dalam urusan makan minum adalah tanpa memperhitungkan keadaan tubuhnya, makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan sehat dan tidaknya. Maka ada satu kaidah dalam bahasa Arab. Anak-anak kami, coba, halo, yang tidur, ya. Man kathura akluhu, siapa banyak makan, kathura syarbuhu, banyak minum. Wa man kathura syarbuhu, kathura naumuhu, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, leut-tengut. Wa man kathura naumuhu faqad da'a umruhu, siapa yang leut-tengut maka sia-sia umurnya. La makna li hayati, tidak ada makna dalam hidupnya. Kalau bahasa lain orang-orang tua kita bilang, perut tarik, mata tepit. Tengut, le makan minum tengut, enggak sanggup beribadah. Ini tamak dalam urusan makan minum. Tamak dalam hal lainnya lagi adalah mengambil hak-hak orang lain tanpa memperhitungkan dan melihat halal dan haram. Ini posisi ifrat yang terlalu yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama. Tapi berbeda dengan tamak yang kita maksudkan al-hars, yaitu ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang ada dan kita menuntut ilmu, ini dibenarkan. Jadi anak-anak kami, ya, di antara 6 syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i untuk mendapatkan ilmu, ya, harus ada al-hars. Hars ini adalah tamak, ingin kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ini dibenarkan. Tapi tamak dalam hal harta, sehingga disebut dengan hubbud dunia. Ketika hubbud dunia itu cinta dunia lahir, maka karahiyatul maut, dia akan benci, takut akan mati. Ketika tamak itu hadir pada dirinya, maka akan diikuti oleh sifat bakhil. Bakhil, yaitu pelit. Begitu sudah dikumpulkan banyak-banyak, maka dia tidak akan mau memberikan kepada orang lain. Sebenarnya orang bakhil ini adalah orang yang bakhil kepada dirinya sendiri.
Karena orang bakhil ini hampir rata-rata kegop hang gejuk, kerau hang pakai. Ya disimpan saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi mereka menghitung-hitung harta yang mereka kumpulkan, melihat saja. Dia bangga dengan harta yang ada, padahal nanti ketika dia sudah mati, maka harta itu akan diperebutkan oleh ahli warisnya, akan dibagi-bagikan. Dia tidak akan dapat apa-apa. Maka harusnya lah harta yang kita miliki adalah harta yang bisa kita bawa mati, yaitu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bahagian ifratnya, yaitu terlalu ke kanan. Terlalu maju dia. Sehingga tamak ini, para ahli-ahli sufi juga menggambarkan, karena kalimat tamak ini ada huruf ta, ada huruf mim, ada huruf ain. Semua mereka menyatakan 3 huruf ini adalah huruf yang punya bentuk seperti perut. Tamak huruf ta, mim, mim bulat, ain lebih besar lagi. Bahkan terbuka saja dia. Nah, 3 huruf ini menggambarkan bahwa keadaan sifat manusia yang tamak, ya, yang senantiasa ingin mengumpulkan, mengambil hak orang lain tanpa memperhitungkan kaedah-kaedah yang ada. Kemudian yang kedua disebut dengan al-khumul. Al-khumul ini adalah tidak ada punya keinginan sama sekali. Semangat hidupnya tidak ada. Tidak ada semangat untuk mencari ilmu, tidak ada semangat untuk mengumpulkan harta, tidak ada semangat untuk hidup di dunia ini. Ini orang-orang yang berputus asa. Yang berputus asa ini Allah haramkan kepada orang mukmin, wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, maka oleh sebab itu, untuk urusan ini jangan terlalu tafrid. Tafrid ini terlalu lemah, tidak punya semangat dalam hidup ini. Nah, makanya bagaimana Allah mengatur kita pagi-pagi bangun subuh seperti ini semangat, kemudian terus beraktivitas, kemudian kita didoakan oleh para malaikat, aktivitas kita mendapatkan rezeki dan segala macam. Terutama anak-anak kami pagi ini yang mulia ini, subhanallah, kita pagi-pagi melawan ngantuk kita salat, kita dengarkan tausiah, kemudian kita nanti belajar. Demikian terus setiap hari, seiring dengan terbitnya matahari, maka semangat ini terus kita kembangkan setiap hari, subhanallah. Jadi jangan sampai lemah hidup ini. Ahabbu ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mu'min qawi, mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat ini yang punya semangat, bukan yang loyo. Nah, jadi dalam hal harta benda kita disuruh memperbanyak harta benda, silahkan. Wabtawu fima atakallah, carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk urusan dunia. Disuruh juga cari kita untuk urusan akhirat. Tapi yang utama adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan untuk urusan duniamu. Karena bila dunia yang kita cari saja, akhirat akan terabaikan. Tetapi apabila akhirat yang kita cari, maka dunia akan menyusul. Seperti orang tanam padi. Padi kita tanam di sawah, maka akan tumbuh rumput dan yang lain sebagainya. Tetapi hari ini bila kita tanam rumput, maka akan tidak pernah tumbuh padi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur kita supaya jangan menjadi hamba yang lemah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sugesti supaya menjadi mukmin yang kuat. Jadi jangan terlalu jauh kita, terlalu maju dalam hal ini sehingga tamak, jangan terlalu rendah, tidak punya semangat dalam hidup ini sehingga disebut dengan al-khumul. Mana yang dianjurkan dalam agama, yaitu i'tidal, pertengahan. Pertengahannya yang disebut dengan iffah. Iffah ini segala sesuatu yang kita lakukan penuh dengan perhitungan. Bila kita makan, Rasulullah menganjurkan kepada kita, makan ketika kamu merasa lapar, berhenti sebelum kenyang.
Makan dan minum hanya sekedar kebutuhan hidup, bukan untuk mengenyangkan badan kita. Maka dalam sejarah disebutkan Rasulullah tidak pernah merasa kenyang sekalipun selama hidup beliau. Karena nanti orang yang kenyang ini akan lemah dalam beribadah. Seperti contohnya ketika kita berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, mereka akan kuat staminanya. Lantas nanti ketika berbuka puasa kemudian makan banyak-banyak, nyan kalimah laju. Semayang haile payah du atau payah nyu. Wujud karena makan minum tadi sudah memberatkan. Jadi al-ma'iddatu baitud da' wal hamiyatu ra'sud dawa. Perut kita ini adalah merupakan sumber rumah penyakit. Maka mengkondisikannya dengan beberapa pantangan-pantangan khusus, maka itu adalah merupakan inti daripada segala obat yang ada. Jadi iffah dalam hal ini adalah melihat yang kita makan itu halal dan haramnya. Kita lihat kondisi keseimbangan bagi tubuh kita, ya. Kemudian untuk urusan makan dan minum ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak hal. Di antaranya adab, di antaranya waktu, di antaranya halalan thayyibah, dan segala hal dalam urusan makan minum yang kita sebut dengan iffah tadi. Dalam segi harta benda yang kita cari, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka harta benda yang kita cari adalah iffah yang harus dijaga. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa seorang yang berdoa. Ya Rabb, fa anna yustajabalah. Bagaimana Allah bisa mengabulkannya? Karena yang dia makan dari yang haram, yang dia pakai dari yang haram, yang dia minum dari yang haram. Fa anna yustajabalah. Bagaimana Allah bisa mengabulkan ini? Nah, makanya harus ada iffah dalam hal ini, yang dimakan, yang diminum, lihat halal dan haramnya. Iffah dalam urusan belajar. Anak-anak kami harus ada iffah dalam belajar. Artinya semangat belajar yang tamak kita maksudkan tadi untuk belajar, kemudian iffah. Iffah ini adalah tekun kita dalam belajar dan disiplin. Capai target, sukses. Amanah kedua orang tua kita dititipkan di sini untuk menuntut ilmu. Pulang dari sini menjadi orang yang berilmu dan sukses. Nah, ini iffah dalam belajar. Kemudian iffah dalam beribadah. Ya. Iffah dalam beribadah adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak diiringi amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ini dengan amal-amal bid'ah yang tidak ada contohnya. Maka al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba'. Dasar pada ibadah adalah ikut ketentuan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalil, berhenti saja dulu, jangan beramal. Karena amalan itu bukan banyak dan tidaknya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak? Ya? Maka setiap amalan yang dilakukan tanpa ada dasar dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka sungguh sempurnalah agama ini. Ketika Allah sudah mengatakan sudah sempurna agama ini, Allah ridha dengan agama ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menyempurnakan syariat-syariat ini. Oleh sebab itu sudah ada ketentuan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Jangan kita lebih pintar daripada Rasulullah, lebih pintar dari para sahabat, sehingga membuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iffah dalam berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka hendaklah bicara yang baik-baik atau lebih baik diam saja. Bila tidak ada yang mau dibicarakan, diam saja. Maka diam ini akan menjadi emas. Diam ini akan menjadi hal yang terbaik baginya. Maka banyak sekali orang yang hari ini kita lihat, dia tidak berbicara dengan lisannya, tapi dia berbicara melalui jari-jarinya, melalui WhatsApp, SMS dan lain sebagainya. Banyak sekali berbicara dan tidak pernah berhenti. Nah, kemudian apa yang kita lihat? Banyak orang-orang yang tersinggung dengannya. Banyak orang-orang yang marah gara-gara bahasa dia.
Banyak orang-orang yang benci kepada orang lain gara-gara bahasanya juga, mengadu domba dan yang lain sebagainya. Jadi iffah adalah menjaga diri untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, dan ini yang dimaknakan dengan nilai takwa. Jadi 3 hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pada kekuatan syahwat, keinginan yang Allah berikan kepada kita, dan ini harus dijaga, disalurkan dengan baik sesuai dengan kaidah agama. Jangan terlalu maju kita dengan syahwat ini sehingga melanggar aturan-aturan yang ada, menjadi orang yang tamak. Ketika tamak akan menjadi bakhil. Ketika orang-orang akan menjadi bakhil, dia akan mengumpulkan harta bendanya, kemudian dia tidak akan diberikan kepada orang lain, bahkan untuk dirinya saja tidak dimanfaatkannya. Nah, kemudian berikutnya yang disebut dengan al-khumul, yaitu terlalu pesimis dalam hidup ini, tidak bersemangat sama sekali, tidak ada punya keinginan. Ya, padahal dalam agama diperintahkan untuk kita bersedekah, untuk berinfak, untuk berzakat, untuk wakaf, untuk haji, untuk umrah, dan semuanya itu perlu dana, perlu biaya, perlu uang. Maka kita disuruh berusaha untuk mendapatkan harta benda kita, karena Allah perintahkan kepada kita, wa anfiqu, infakkanlah. Oleh sebab itu cari, kalau tidak ada yang kita miliki, apa yang mau kita infakkan? Nah, kemudian pertengahannya adalah yang kita sebut dengan iffah, menjaga diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik dengan makna takwa, melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalla syabab, qumu.